Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Permana Putra dari kelas C. Di sini saya akan menyimpulkan materi bab 2 tentang jasmani dan olahraga manajemen. Manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari atas fungsi-fungsi perencanaan, perorangan, isasian, pemimpin, dan pengendalian kegiatan sumber daya manusia. Olehnya, manajemen sebagaimana dikemukakan Nizas and Mansholt dalam Sule dan Saipul pada 2005, bahwa manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Pendidikan merupakan suatu proses untuk membentuk generasi penerus bangsa. Pendidikan dilakukan saat hayat masih terkandung badan, dan pendidikan sangat penting bagi kehidupan kita sebagaimana makhluk sosial yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum sofis ini berpendapat bahwa pendidikan yang diperlukan adalah retorika, tata bahasa, logika, hukum matematika, sastra, dan politik. Sehingga kebebasan yang diharapkan adalah di dalam proses pendidikan secara tidak langsung sudah mengalami yang disebut oleh Thierry Bourdieu sebagai kekerasan simbolik, yaitu kekerasan yang halus dan tak tampak, baik dari sisi struktur, bahasa, maupun di tingkat sistematik, yang mengakibatkan di dalam proses pendidikan kaum sofis yang ada sebenarnya adalah kebebasan semu. Ditinjau dari sudut hukum, definisi pendidikan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Slidiknas Pasal 1 Ayat 1, yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepercayaan diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Manajemen pendidikan diartikan sebagai sekumpulan fungsi untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pelayanan pendidikan melalui perencanaan, pengendalian keputusan, perilaku kepemimpinan, penyiapan alokasi sumber daya, koordinasi personil, pencintaan iklim organisasi yang kondusif, serta menentukan pengembangan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan. Dan demikian, pendidikan jasmani dan olahraga yang baik harus mampu meningkatkan pengetahuan anak tentang prinsip-prinsip gerak. Pengetahuan tersebut akan membuat anak memahami bagaimana suatu keterampilan akan dipelajari hingga tingkatan yang lebih tinggi. Sebagai contoh, anak harus mengerti mengapa kaki harus dibuka dan bahu direndahkan ketika anak sedang berusaha menjaga keseimbangan. Mereka juga diharapkan mengerti mengapa harus dilakukan pemanasan sebelum olahraga. Memang sulit diamati secara langsung bahwa kegiatan yang diikuti oleh anak-anak pendidikan jasmani dan olahraga dapat meningkatkan kemampuan berpikir anak. Namun demikian, dapat ditegaskan bahwa pendidikan jasmani dan olahraga yang efektif mampu merangsang kemampuan berpikir, analisis, ketika terlihat dalam kegiatan-kegiatan fisik. Pola-pola permainan yang memerlukan tugas-tugas tertentu akan menekankan pentingnya yang kemampuan nalar anak dalam hal membuat keputusan. Kepekaan rasa. Dalam hal olah rasa, pendidikan jasmani dan olahraga menempati posisi yang sungguh unik. Kegiatan yang selalu melibatkan anak dalam kelompok kecil maupun besar merupakan wahana yang tepat untuk berkomunikasi dan bergaul dalam lingkungan sosial. Untuk dapat berpikir aktif, anak pun akan menyadari bahwa ia dan sesungguhnya bahwa kegiatan pendidikan jasmani dan olahraga disebut sebagai ajang nyata untuk melatih keterampilan berguna dan tidak menyusahkan masyarakat. Keterampilan yang dipelajari bukan hanya keterampilan gerak dan fisik,
semata, melainkan terkait pula dengan keterampilan sosial seperti berempati pada orang lain, menahan sabar, memberikan respek dan penghargaan orang lain. Mempunyai motivasi tinggi, serta banyak lagi. Seorang ahli menyebut bahwa kesemua keterampilan atas adalah keterampilan hidup, sementara pendapat ahli lainnya. Potensi manusia dan prestasi. Menurut Joseph Westphal, telah menghabiskan waktu bertahun-tahun meneliti perilaku fisikal dan intelektual manusia. Meskipun penelitian sudah berlangsung di masa lalu, namun masih menemukan fakta di masa kini, bahkan maknanya seolah-olah mendapatkan angin baru dalam era teknologi dewasa ini. Dalam kurva hasil penelitian, dari 5% populasi manusia berhasil mendaki kurva keberhasilan, sedang selebihnya lebih banyak mengikuti kurva kegagalan. Demikian juga hal pertumbuhan dan perkembangan psikologis yang menunjukkan kurva kegagalan dalam hal prestasinya. Ciri-ciri perkembangan mental menunjukkan puncak prestasi. Secara biologis, manusia dirancang untuk menjadi makhluk yang aktif meskipun perubahan dan dalam zaman peradaban. Pendidikan jasmani dan olahraga melibatkan interaksi dengan anak serta anak dan dengan anak. Termasuk kelebihan dan kelemahan ini bukan hanya berkaitan dengan kelainan fisik semata-mata, tetapi juga dalam kaitan dengan perbedaan psikologis, kepribadian, karakter, pola pikir, serta kalah pentingnya dalam hal pengetahuan dan kepercayaan. Pendidikan jasmani dan olahraga lebih menekankan proses pembelajaran pada penguasaan gerak manusia, pemahaman yang lebih mendalam terhadap kecenderungan dan hakikat gerak ini. Misalnya melalui teori gerak dan teori belajar gerak, maka kemungkinan guru lebih memahami tentang kondisi yang perlu disediakan kemungkinan anak belajar secara efektif. Maka dewasa ini diakui adanya keharusan untuk memahami tentang apa yang terjadi di dalam diri anak ketika mempelajari keterampilan gerak yang ditunjang oleh perkembangan teori belajar kognitivisme. Pendidikan jasmani, pendidikan olahraga, dan pendidikan kesehatan sesungguhnya sangat menarik dan sangat berguna. Selain bertugas untuk mendidik, guru sekaligus mengasuh dan melatih. Yang dibina ialah anak-anak yang sedang tumbuh dan berkembang. Adapun pendidikan olahraga adalah pendidikan yang membina anak agar menguasai cabang-cabang olahraga tertentu yang diminati oleh si anak tersebut, sehingga metode pengajaran serta bagaimana anak menjalani pembelajaran didikte oleh tujuan yang dicapai. Melalui pembelajaran pendidikan jasmani olahraga efektif, semua kecenderungan tadi bisa dihapuskan karena guru memilih cara agar anak kurang terampil pun tetap menyukai pembelajaran tersebut. Namun akan demikian, tidak semua anak bisa diarahkan oleh gurunya. Dengan cara demikian, semua anak merasakan apa yang disebut perasaan berhasil tadi, dan anak mungkin menyadari bahwa kemampuan pun meningkat seiringnya mereka berulang-ulang latihan. Dengan demikian, pendidikan jasmani dan olahraga dimaksudkan dalam penulisan ini. Secara umum, manfaat pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah mencakup sebagai berikut: memenuhi kebutuhan anak gerak, mengenalkan anak kepada lingkungan potensi dirinya, menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna, menyalurkan energi yang berlebih, merupakan proses pendidik secara serempak baik fisik maupun emosional. Pendidikan jasmani dalam olahraga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan umum. Lewat program pendidikan jasmani dan olahraga diupayakan pendidikan jasmani dan olahraga tetap berkembang. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena saya masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.